Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di konten YouTube Trojan Squad 99 channel. Dan balik lagi bersama gua, driver tampan, driver tangguh, driver oke, skipper Elang Alvaro, yang paling tampan Stangsel. Dan di sini bersama komunitas mana nih, Cang? Kita dari keluarga besar Family Factory Union atau FFU Jabodetabek. Ya, mantap. Nah, di sini lokasi komunitas di mana nih, Cang? Ataupun shelter gitu ya. Kalau karena kita ini Jabodetabek ya. Iya. Untuk lokasi base camp kita sempat punya base camp kemarin ya. Cuman karena satu dan lain hal Iya. akhirnya kita sedang mencari yang pas di buat kita. Nah, kalau shelter kita berada di depan RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan. Ya. Tepatnya itu di depan gerbang utama ya, Fatmawati. PKB. Ya, seberang restoran BKB. Oh. Nah, jadi rekan-rekan di Restoran semuanya ya? nih, terutama ojol, para driver bila mana melintas di sekitar Fatmawati di depan pintu gerbang yang pertama ya, itu kalau malam ditutup. Nah, itu ada tukang kopi yang nongkrong di situ, namanya Rino, itu taruna kita. Silakan untuk rehat atau istirahat sejenak, silaturahmi ke kita. Ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi, Ya. sharing-sharing terkait masalah keojolan atau ngebit gitu. Oke, mantap. Nah, di sini berarti kalau misalnya ada yang mau rehat ataupun segala macam bisa buat ngopi, sharing-sharing Oh gitu iya, ya, Cang, ya? silakan. Jangan sungkan-sungkan gitu ya. Sangat sungkan. Di sini kepengurusannya gimana sih, Cang? Kepengurusan komunitas FFU sendiri, baik pun ketum, waketum segala macam itu kayak gimana, Cang? Ya, jadi mungkin sedikit sebelum masuk ke kepengurusan, mungkin ada yang pengen tahu sejarah juga ya. Nah, kita ulas sedikit sejarah FFU ini, mungkin agak sedikit berbeda dan agak sedikit unik. Karena kita ini memang awalnya dari sekarang berjumlah 46 orang ya, 46 orang ya, mungkin awalnya dari 60-an karena mungkin mengalami situasi-situasi, kondisi-kondisi, Ya, kalau bahasa biologinya seleksi alam lah ibaratnya. Nah, jadi kita semua pertama single factor dan hampir 90% itu tidak pernah berkomunitas di ojol. nggak ada yang pernah Nggak ada. berkomunikasi. Nah, ada 1-2 tapi tidak mendalami, hanya ikut-ikutan. Nah, pada waktu itu sekitar bulan Mei atau Maret ya, itu udah pandemi di tahun 2020, kita dikumpulkan oleh satu orang. Ya, sebenarnya kalau orang yang masih ada di kita sebut sebagai founder, pendiri, penasehat, pembina lah semuanya lah. Namanya Bang Wira. Salam, halo Bang Wira. Kalau menonton channel ini, Oke, salam hormat dari Ane. Terima kasih. Kami sudah dikumpulkan dan menjadi keluarga besar Family Factory Union Jabodetabek. Gitu. Di sini ketumnya mana nih, Cang? Siapa yang harus ketum? Tunjuk tangan. Nah, ya Ane di sini, abang-abang semuanya, kebetulan boleh dibilang apes. Kenapa itu bisa dibilang apa? Karena sistemnya dikocok, Guys, ya kan? 3 kali lagi. Kan biasanya kalau dikocok enak ya. Nah, ini kalau dikocok puyeng Pak Ane nih, ya Iya. kan? Karena 3 kali pengocokan itu yang keluar selalu nama Ane. oh 3 kali pengocokan. Ya, ini tidak ada karena kita nggak ada yang kenal tadinya. Rekayasa, ya. Nah, nggak ada rekayasa, ya kan? Bahkan ketika nama Ane keluar, yang 2 nama itu dibukain. 3 nama Ane. Satu sisi Ane menganggap ini apes, tapi satu sisi ya mungkin ini suatu hal positif biar Ane belajar. Ya kan? Karena setiap kita yang bernyawa, kita harus belajar setiap harinya. Ya. Karena tidak ada yang pintar, tidak ada yang paling suhu, di atas langit masih ada langit. Jadi yang merasa pintar, ya mau hati-hati aja gitu. Nah, ini berarti ente ketumnya gitu ya, Cang? Ya insya Allah. Nah, ini Ane belum kenal semua nih. Ya, silakan. Dengan Silakan, semua kenalkan rekan-rekan diri. FFU nih. Nah. Dari ujung namanya siapa nih? Nama saya Doping Nah, sebagai apa, Cang Doping? sebagai anggota. Anggota. Betul. Abangku? Selamat Riyadi dari Matraman, Ya, dari anggota. anggota. Saya Itoy
sebagai WRC. Siap. Tepuk tangan. 7 benua ya. Nah nih, abangku, pakai apa nih? Saya Daru sebagai bendahara. Bendahara, abangku. Nama aneh Ato dari Ciracas. Kebetulan sekarang jadi Taruna. Taruna. Jadi abangku, Saya Sahri dari Sawangan. Alhamdulillah sekarang saya jadi humas. asik, mantap. Saya Ridwan dari Pekojan, Jakarta Barat, Taruna. Taruna, abangku. Saya Kentuk dari Lebak Bulus, Taruna. Taruna. Saya Setiawan dari Bambu Apus Pamulang, WRC. Dikasih. Saya PLS dari Andara, Taruna. Oke nih buat brother ya. Barangkali ketemu di tengah jalan ataupun mereka nih beliau lagi kelar DO, habis DO ngantar orderan 120 segala macam serah lah. Cuma selalu kalau mau kenal silakan diajakin ngopi. Silakan ya ngobrol-ngobrol santuy aja kalau menurut gua, asal jangan diajakin berantem ya, nggak boleh. Nah, abangku deh semuanya ya buat pengurusan adakah ketum, waketum, korlap, ataupun kayak gimana nih? Biasanya kan aneh ngeliat di komunitas lain gitu ya. Ada ketum, waketum, sekretaris, bendahara segala macem gitu. Oke, siap. Memang karena kita berbentuk awal itu adalah komunitas sepakatnya. Kita sepakat komunitas dan kita sepakat untuk membuat struktur pengurusan supaya kita ini berkumpul jelas arah tujuan visi misinya itu ada. Iya. Nah, akhirnya disepakati dibentuklah struktur. Ya tadi ya di awal sudah Anda ungkapin kalau Anda kepilih sebagai ketua umum, ya kan? Struktur berikutnya adalah wakil. Ya waktu itu wakilnya adalah Pak Ato. Ya, karena beliau sibuk kerja, akhirnya beliau mundur jadi pengurus dan sekarang jadi taruna. Jadi untuk jabatan wakil itu saat ini masih kosong. Langsung ke sekretaris. Nah kebetulan sekretaris kita hari ini ya Bang Renaldi, dia berhalangan hadir, ya kan. Terus di bawahnya ada bendahara. Bendahara kita ada 2. Ya ada Bang Daru dan satu lagi Bang Adul. Ya anak Cikanjur. Dia baru saat ini masih di luar kota karena ada silaturahmi keluarga. Selanjutnya ada humas, ya kebetulan Mas Hari humas, ya kan. Dan yang terakhir ada ketua URC. Nah, jadi ketua URC itu kita masukkan ke dalam struktur kepengurusan supaya koordinasinya itu lebih mantap lah, gitu, lebih enak. Begitulah. Siap. Nah, abangku, kan dari FFU ini ya ajang di Matraman lah, ataupun segala macam. Nah, nih cara koordinasinya kayak gimana sih, Cang? Misalnya orang kan taunya shelter di Fatmawati gitu ya. Di Fatmawati ada yang mau rehat misalnya nih, masuk di mungkin masuk kalau bisa dibilang di wilayah FFU pribadi kan. Itu rehat di area Fatmawati itu kayak gimana sih cara koordinasinya? Kayak trouble lah, escorting lah. Ya. Dari hampir atau 2 tahun ini kita berkumpul, kita secara umum sama sistem koordinasi dengan wadah atau komunitas ojol yang lainnya. Ya. Bila mana ada rekan-rekan dari taruna bahkan sipil pun ya, bila terjadi laka ya kan, atau mungkin mogok trouble motor atau mungkin minta rehat ya, itu biasanya via Japri atau kita melihat dari wadah yang ada. Ini kan masing-masing taruna pengurus ini mempunyai wadah yang berbeda-beda dan ada yang sama. Ketika memang ada yang tahu dari taruna wadah mana atau komunitas mana yang ada trouble laka, ya kita cross check. Karena di URC pun ada grup sendiri. Nah, biasanya ada URC. Jadi di FFU ini adalah intinya. Dari FFU ini ada URC sendiri, ada beberapa koordinator seperti koordinator Basecamp, ya kan, dan koordinator lainnya. Bahkan kita kalau ada acara-acara event internal maupun eksternal itu ada panitianya khusus, gitu. Jadi secara umum sama koordinasinya, ada via Japri, ada naik juga ke wadah, ya kan, kita respon, ya kan. Ada juga mungkin kita ketemu langsung di jalan, kita jambak lah ya, kalau ojol ya, kita jambak, kita bawa ke shelter kita, seperti itu. Gitu. Ya, mantap ya. Yang penting masuk jalur kondusif. Ya, insya Allah. Kalau ada konfirmasi kita kondusifin. Oke nih buat lau-lau dan buat para brother yang mungkin pengen tahu lebih jelas tentang FFU, tetap disimak, ditonton, tetap kepo-kepoin terus. Balik lagi di channel YouTube Project Squad 99 Tangsel.
A few moments later. Oke bro, balik lagi di konten YouTube Project Squad 99 dan di sini ada yang beda ya. Kenapa gue bilang ada yang beda? Karena di sini pertukaran posisi asik. Jadi kita main bola gitu diputar-putar, ditukar-tukar ya guys. Bagus bukan ditukar-tukar karena hati gitu ya. Nah di sini ada dua yang mungkin ada acara lain. Dan di sini kedatangan dua personil lagi dari FFU. Dengan siapa ini abangku? Bang Billy Dari FFU sebagai sebagai Taruna. nah, abangku Yudi Yudi sebagai apa deh? sebagai Marbot. Asik, marbot base camp malah. Nah, ya ini abangku asal mula terbentuknya komunitas FFU itu kayak gimana kan? Kalau boleh dijelaskan. Oke ya. Terbentuknya mungkin kita dari usia waktu kita belum terlalu lama ya. Ya, Kalau berkumpulnya kita, karena nama kita di sebelum bukan FFU namanya, ya kita bukan FFU namanya. Kita berkumpul tepatnya di tahun 2020 di bulan Mei, ya melalui sosial media yaitu Facebook. Kita berkumpul di sana, kita dikumpulkan oleh satu orang namanya Bang Wira, yang saat ini Bang Wira sudah tidak ada di tengah kita, ya karena satu dan lain hal. ya. Bulan Mei nama kita adalah MOO, ya MOO itu adalah militan ojek online, ya. Terus setelah itu kita berubah juga sempat memakai nama MOC, militan ojol community, ya. Nah, karena kita masih baru semuanya, nggak pernah berkomunitas di ojol, persamaan nama itu kadang-kadang menjadi satu hal yang agak-agak enak. Iya, Makanya makasih. kita rubah lagi nih. Nah, akan tetapi bahkan kita sudah susun sampai dengan ada ART. Ya. Mungkin karena perbedaan pendapat antara pendiri, ya. Pendiri itu pengumpul kita dengan pengurus pada waktu itu, termasuk Iya. aneh. Ya, entah kenapa Bang Wira mengundurkan diri dari MOO, ya kan? Dan beliau izin ya untuk memakai nama itu, membawa nama itu berikut perangkat-perangkatnya seperti ada ART dan lain sebagainya diminta sama dia. Nah, dia keluar, nah kami ini yang dikumpulkan bingung, ya kan? Karena kita dikumpulkan ditinggalkan. Ini mohon maaf nih ya, Bang Wira, gitu kan? Kita ditinggalkan bukan berarti kita merasa sama dengan Bang Wira berburuk sangka, tidak, ya kan? Tapi malah justru alhamdulillah tepatnya tanggal 9 September 2020 ketika kita ada kekosongan nama karena sudah dipakai dengan Bang Wira, kita sepakat di Fatmawati yang sekarang menjadi shelter kita memakai nama Family Factor Union, ya, perkumpulan keluarga pejuang, Perkumpulan keluarga pejuang. perkumpulan perjuang, atau bisa diartikan juga berkumpulnya para pejuang keluarga, Mantap. ya. Tuh. Makanya kita berdiri di FFU itu di 9 September, Januari tepatnya, ya tanggal berapa saya lupa tuh ya, 10, tanggal 9-10 Januari kita mendeklarasikan yang namanya Family Factor Union di Puncak, ya. Dan sekarang berarti udah ke 1 tahun ya? Berjalan 2 tahun. Berjalan 2 tahun. Berjalan 2 tahun tepatnya. Gitu. Jadi itu sejarah singkat. Sejarahnya ya. Sejarah singkatnya ya. Iya. Nah, ini yang mungkin tadinya belum tahu, sekarang udah tahu sejarahnya tentang FFU, komunitas FFU. Dan di sini kalau dibilang kegiatan-kegiatan positif yang selama ada di komunitas FFU itu apa, Cang? Kalau kegiatan positifnya banyak, tapi ini biar nggak tegang ya Iya, kan. Nah, siap. ada pengen berbagi juga nih, karena biar gaji bagi-bagi nih. Iya. Silakan nih para abang-abang di Nah, sebelah ini sana nih. mungkin Ayo. buat abangku nih yang lagi ngerokok nih. Ya. Ayo Bang Sari. Untuk kegiatan-kegiatan FFU kita masih bersifat internal Internal. karena salah satunya kita lebih ke internal dulu, keluarga kita dulu, baru ke luar gitu. Contohnya salah satunya adalah donasi-donasi yang kita galang untuk salah satu anggota yang dalam keadaan sakit, Iya, benar. gitu. Terus musibah atau belum lama ada yang meninggal dunia juga, itu selalu kita bantu gitu. Kalau untuk kegiatan di luarnya kita tetap bersosial dengan komunitas-komunitas lain. Salah satunya adalah kita
mengadakan namanya soan ke base camp untuk memperkenalkan FFU ke base camp lain. Itu aja sih. Yang penting nambah saudara baru, Betul. nambah mempererat lagi lah. Iya, kesannya. betul. Oke. Ada nggak sih kayak apa sih tuh, gue lupa lagi namanya, anak yatim gitu, kayak Santunan. Oke. Untuk kegiatan sosial kita akan rencanakan nantinya di anniversary kita yang kedua, yaitu santunan anak yatim. Santunan. Salah satunya. Insya Allah doain aja untuk anniversary kita yang kedua nanti kita udah bisa melakukan santunan ke anak yatim. Oke. Nah, ini dari semua anggota FFU gitu, ada nggak program usaha gitu? Mungkin di sini ada yang usaha juga, ada sembari ngojek gitu, usaha. Pak Billy, silakan. Ayo. Nah, sebetulnya sih di keluarga aku ada ya sejenis usaha, yaitu ya ini juga baru merintis ya. Ya, jenis usahanya itu kayak cake, dessert box, terus kayak brownies, terus pastel, kukus, ya macam-macam, yang intinya dari komunitas inilah. Nah, awalnya merintis. Abangku, usaha. kalau misalnya ada yang mau mesen atau kayak gimana, itu bisa gimana? Bisa langsung DM ke Instagram Bisa FFU. lewat FFU, bisa lewat di sini sih untuk sementara namanya Dapur Sansan. Mungkin nanti ya kita nggak tahu, mungkin Dapur FFU juga bisa. Wah, brother dia. Barangkali ada yang pengen pesen apa tadi, Cang? Cake, Kue ulang tahun, brownies kukus, brownies panggang, dessert box, pie, terus kue sus. bisa langsung DM ke Instagramnya FFU. Mohon maaf ini gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris, agak serimpet gitu ya kalau ngomong. Iya. Nah, di sini selain itu apa lagi, Cang? Ya, mungkin untuk sementara ini sih mungkin belum terpikirkan ya untuk apa kedepannya, usaha apa yang intinya kita mempererat silaturahmi dulu lah. Siap. Semoga FFU programnya makin sukses. Amin. Makin jaya lagi. Amin. Pokoknya tambah usaha lagi. Amin. Nah, selain itu pelajaran positif yang dapat di komunitas FFU sendiri, kayak contohin aja ya, kayak kita yang tadinya nggak kenal makin kenal, dan mungkin yang tadinya kita nggak tahu jalan bisa tahu jalan. Nah, ini buat abangku, siapa aja lah, bebas. Ya, alhamdulillah selama kita berkumpul dan menjalani kegiatan-kegiatan di keluarga besar FFU Jabodetabek, banyak pelajaran-pelajaran positif, mungkin secara pribadi, individu atau kebersamaan, yang pada intinya adalah selama kita bergabung di dalam keluarga FFU ini banyak pelajaran yang kita ambil, gitu Bang ya. Dari salah satunya kita bisa saling kenal yang tadi Abang bilang. Silaturahmi kita makin erat, alhamdulillah, ya kan. Juga kita saling kenal sama wadah atau komunitas lain itu alhamdulillah semakin banyak, dan dalam arti kita membentuk keluarga gitu Bang, ya kan, keluarga yang solid, ya kan. Walau kita mungkin bisa dibilang hanya ojol, tapi alhamdulillah ikatan keluarga kita, terutama kami di FFU Jabodetabek, untuk selama 1 tahun mau berjalan 2 tahun ini, alhamdulillah sudah banyak kita bisa tahu komunitas dan wadah-wadah yang lain. Jadi positifnya adalah silaturahmi itu adalah hal yang paling penting untuk mempererat kekeluargaan kita semua. Tali silaturahmi. Ya, walaupun kalau dibilangnya tuh baru, tapi udah semakin lama juga kita saling mengenal. Betul. Satu sama lain ya, malah lebih dari kayak keluarga sendiri jatuhnya. Betul Bang. Nah, di sini buat abang-abangku semua, ada nggak nih pesan-pesan untuk pejuang keluarga yang di luaran sana, mungkin yang mencari rezeki buat anak dan istrinya? Gimana nih abangku?
Oke, siap. Dari saya dulu, ntar mungkin teman-teman disambut ya. Intinya mungkin kita hanya ojol, tapi jangan remehkan itu. Ya mungkin juga dari ojol kita nggak bisa kaya, tapi dari ojol kita bisa menafkahi anak istri kita. Oleh karena itu buat para driver, pejuang keluarga yang menuai pundi-pundi rupiah ini melalui aplikator-aplikator yang ada sekarang ini, tetap semangat. Ya, lakukan yang terbaik, fokus kepada keluarga kita, keluarga di rumah, ya. Kurangi hal-hal yang sebenarnya tidak berguna, ya kan? Jangan terpengaruh dengan informasi-informasi yang hoax sehingga mengaburkan konsentrasi yang intinya adalah untuk keluarga kita. Ya. Intinya tersemangat, fokus, ya kan? Banyak saudara, ya. Nggak mesti berkomunitas, nggak apa-apa. Yang penting saudara banyakin. Insya Allah dengan banyak saudara, maka rezeki kita dimudahkan. Amin. Usia kita dipanjangkan. Amin. Dan juga kita dijauhkan daripada bala. Amin. Nah, buat abangku ada lagi nggak nih pesan-pesan untuk pejuang keluarga di luar sana? Ya, boleh. Siap. Ya, untuk saya, untuk komunitas yang lain, mungkin ojol-ojol yang lain ya. Mari kita sama-sama istilahnya saling berbagi lah. Intinya dengan komunitas kita yang ada ini, semoga sumber daya kita itu makin berkembang. Amin. Maju lah. Amin. Jadi kita tidak terfokus dengan suatu aplikasi. Intinya dengan perkumpulan kita ini mungkin ke depannya kita akan mengembangkan suatu usaha yang kita nggak tahu. Ya, mantap. Nah, ini dari gua pribadi, apapun usaha kita, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, tetap usaha yang bagus, nikmati hasilnya, jangan pernah mengeluh. Dan buat lau-lau pada nih yang mungkin ojol juga, jangan pernah takut jadi ojol, karena kita juga nggak tahu di dalam lingkungan ojol itu bukan cuman sekedar orang-orang biasa, dan kita juga belum tentu apapun yang ada di ojol itu contohnya orang-orang tinggi ya. Nah, ini buat lau-lau juga, kalau ngebit tetap safety riding, jaga keselamatan, jaga kesehatan, utamain fokus, jangan main handphone, karena keselamatan lebih utama daripada duit ya, Cang ya. Betul. Karena tuntutan kita sebagai driver, tuntutan kita sebagai pekerja, pekerjaan yang kita utamakan, kedepannya mungkin ada lagi yang harus diutamakan. Sekian dari Ane pribadi, Stephen Lang Alvaro dan Family Jabodetabek. Kita selesai sampai di sini. Jangan lupa tonton channel YouTube kita Frozen Squad 99 Tangsel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.